Mohon maaf tadi keputus ya. Mungkin akan jadi 2 video saja karena saya baru malas-malas ngedit ya. Nah, sampai mana tadi? Tadi keputus karena demo servis ya. Nah, kalau sekarang saya baru malas nyervis. Kalau nggak update CVT sekalian, nggak update CVT, saya nggak terima servis ya. Karena saya bukan bengkel umum, karena saya bengkel variasi ya. Jatuhnya bengkel variasi, jadi bukan untuk melayani wong servis ya. Soalnya saya jual kayak gini malah yang datang malah motor-motor rungkat, saya ngecune di kontakon mati, sing iki wah, terus sing bar pasang lampu bilet malah nggak mau on off ya, padahal gampang sih keringnya putus wae. Nah yo aku wegah kayak gitu ya Mas yo, soalnya bukan bengkel aku Mas, karena lebih ke variasi ya, workshop ya gitu. Nah terus yang bikin kembali lagi oke maaf pulinya dikit lagi. Terus ketika kalian ingin pasang belt puli custom, ada Mas KOJ nih, ini mohon maaf ini contohnya KZR ya, misalnya oh ini ada Mas KOJ ini udah interlock 2 mili, pasti lebih naik ke atas. Ingat kata saya, bagian ini, nah ini biar lebih enak gini ya. Nah bagian ini sliding shaft-nya KOJ ini itu dia sempit. Yang KOJ ya, kalau misalnya yang Scoopy sudah agak lama, yang 2000 maksimal 2019 itu masih oke. Masih kemarin aku garap itu kenceng banget, Pak interlock tadi. Ya jadinya karena dia pengen bawa tengah atas ngisi ya enggak susah dong. Terus akhirnya dia mau budget lebih, jadi saya kasih power up juga. Itu banter. Nah itu bukan power up, mohon maaf, stabilizer aki itu jadinya banter. Dan enggak hanya semata stabilizer aki bikin kencang, itu enggak. Terus ya pastinya ngetuner ulang atau porting polish. Nah itu terus manifoldnya juga saya perbesar, jadinya ya enak banget. Bahkan tenaganya serasa 125 LED yang Gen 2 ya itu ya. Jadi ininya itu sempit dalam artian ini jalur pin gate-nya ini lontarannya pendek, enggak se ekstrim file 150. Bahkan kalau saya pakai bahan yang ini pakainya ini tak kasih tahu bocorannya apa ya, baca sendiri. Nah bahannya saya itu banyak bengkel yang DM di Shopee itu pengen tahu bahannya kok pakai Daytona kenapa, pakai KZR K1Z kenapa. Saya kasih tahu, saya kasih tahu caranya, saya kasih tahu detailnya, cara nggarapnya. Kenapa? Aku cuma pengen yang ketika nanti banyak orang yang meniru saya itu tuh jadinya tuh jadi bengkel, mohon maaf lagi tak tunggu tripod aja sosok. Jadinya itu biar mereka itu ketika custom, konsumen itu lebih mempertimbangkan hal awet, nyaman, manfaat ya. Aku pengen orang-orang yang update cerita itu kayak gitu. Jadi misalnya nanti kok saya jadi nggak laku, dia yang tanya-tanya ke saya, mekanik yang tanya-tanya ke saya kok jadi laris, tahu ya nggak apa-apa. Saya slow orangnya bos, karena ini kan hobi bukan mata pencaharian ya, jadinya oke lah. Saya masih yang nggak nyari-nyari banget ya. Bahkan nggak hanya itu ya mekanik ini, mohon maaf sambil ngobrol-ngobrol ya, bahkan banyak juga kok yang ibarat itu mencaci maki saya di komentar. Terus kan saya kalau di settingan YouTube itu ada settingannya itu saya sortir komentar yang jelek itu akan hilang ya. Jadi tetap masuk, secara caci makiannya tetap masuk. Si paling mekanik itu yang sepuh terus buyutan jembutan, nah itu saya nggak tahu itu. Nah itu pokoknya di situ itu dia mencaci maki saya terima kasih aja. Loh ya Mas makasih, pasti dalam hati sakit dong. Saya enggak ya, terus terang enggak, karena sakit hati itu udah
awal dulu waktu pertama kali ngerilis YouTube ya waktu di bawah 1000 subscriber. Kalau sekarang kan udah 40.000 subscriber, udah lalah luweh lah ya, pasti orang banyak lagi yang mencaci maki. Yang penting kalian itu ketika mendukung saya berterima kasih. Kalian mencaci maki saya nggak apa-apa. Yang penting bentuk reaksi dari kalian itu saya sangat terima kasih ya. Loh kok gitu mas? Pasti ada niat terselubungnya mas. Pasti niatmu apa mas? Ayo ngaku. Ya niat saya karena Anda mencaci maki saya oke, tidak apa-apa, saya nggak marah. Terus Anda mendukung saya malah bahagia. Karena kenapa? Dengan caci makian, orang yang mencaci maki itu yang membuat algoritma YouTube itu naik. Nah, situ. Orang mulai mengetik komentar, itu kan pasti kan memperhatikan. Poin memperhatikan, poin ketik komentar dapat semua. Algoritmanya naik. Itulah kenapa saya subscribernya tambah banyak, karena algoritma YouTube-nya berkembangnya pesat ya. Jadi kalau kalian yang membangun channel YouTube banyak cacian makian, itu adalah harta karun yang harus kalian manfaatkan. Aslinya itu gitu. Oke, malah bahas YouTube ya, mohon maaf. Oke, yang pertama itu yang paling rahasia mas. Ini kamu tetap bego mas, kamu mindset ini. Kamu mekanik mindset dikatain dari siapa yang ngatain? Kalau nggak salah banyak orang ya yang ngetik di kolom komentar itu, kalau nggak salah saya sebutin namanya ya, mohon maaf, Secang Geres ya, itu banyak di komentar saya kok bilang katanya nyindir Praps Geres, ngatain Praps Geres mindset, tukang mindset. Nah itu saya nggak paham, itu monggo terserah ya, saya nggak kurang kenal dia. Kalau kenal oke nggak apa-apa. Marah mas, yoralah slow. Kalimat-kalimat orang bengkel ya kayak gitu. Aku slow. Nah, terus ini sing ini, bagian ini tadi bilang ini nggak penting, ini tetap penting, ngaruh interlock. Ini, wah itu nggak ngaruh mas. Mekanik macam apa dia? Oke. Tapi hal yang paling mendasar di logika kita, yang paling bisa kita tanamkan, itu apa? Nah, itu ini mas. Wah ini tambah lagi lagi mekanik konten nih. Nah, saya karena misalnya banyak yang bilang ini mekanik konten, dari konten saya buat setting. Ini apa nih, tutup rumah roller. Manfaatnya apa? Setiap motor yang servis pun ini digarap auto nyaman, tambah irit, kenceng, akselerasi nampol. Lah kok gitu, ini kan nggak berguna mas. Ya tetap berguna mas. Secara nutup rumah roller, dia itu memberikan support untuk muternya roller, khusus round roller, bukan sliding gitu. Disambil misalnya nih, kalian beli paketan Polisi VT, beli ini rumah roller, ininya halus ya, jalur rollernya halus. Nah tapi ininya bagus, ininya busuk, mohon maaf, nyuwun sewu. Ini pakai orinya kalian, ini dari toko variasinya. Toko variasi orang Indonesia ya, orang Indonesia lokal dalam negeri. Kalian udah pasang ini, ternyata nggak enak, poli nggak sampai atas, nggak enak bikinan garasi itu, bikinan bengkel itu nggak enak, nggak sampai atas, bednya ditumpahin juga rasanya cuma kayak standar, mah tambah gerdek itu. Terus nanti kalian caci maki bengkel itu di Google Maps, caci maki bintang 1 di Shopee. Mohon maaf, itu segawon. Kalian tahu segawon nggak? Nah itu kalau orang-orang kayak gitu itu orang-orang segawon itu, patut itu. Nah kenapa? Ininya nggak salah, yang salah tuh ini. Lah ini fungsinya apa mas? Coba ya kalian perhatikan, kalau ininya tajam, pinggir-pinggirnya tajam, itu dia akan mengangkat rollernya tuh susah. Angkat rollernya tuh susah, angkat roller naik turun itu susah. Ininya bagus, ininya nggak betul, ya sama aja. Karena ini satu paduan padu. Terus tambah lagi paling goblok ya, mohon maaf, pisletnya. Mohon maaf ini nggak pas ya, tapi pakai misalnya pislet Yamaha, pisletnya diganjal ya.
pisatnya diganjal, pisat ganjalan, pisat lobok, rumah rollernya udah tajem-tajem, ininya nggak mulus kayak gini, nggak habis dari kerokan. Ini kerokan saya ini mulus banget ini, kayak gini. Tapi nyon sewu misalnya pisat kalian kayak gini. Misalnya pisat kalian kayak gini, ya kayak gini, ini busuk ini contoh busuk. Nah terus kalian pakainya pulih dari salah satu garasi Indonesia. Mereka itu baru bikin usaha mas. Kalian ketika kalian mencaci maki, kabeh dibintangi siji, kabeh diremui, ya kalau mau komplain silahkan komplain, tapi pahami dulu cara kerjanya. Jangan langsung kalian matiin bisnisnya, segawon itu. Aku paling jengkel kayak gitu. Soalnya kenapa? Aku lihat di Shopee sebetulnya itu banyak mas yang bagus tuh bikin kirian, tapi ininya itu kalian pakai standar pisletnya ganjelan, wes lobo, ininya tajem-tajem karatan. Ya piye? Percuma kalian beli iki, percuma beli customer. Nah, aku udah jengkelnya gitu mas. Tukang bubut terus nggawe tenanan, mekanik lek nggawe tenanan. Ya, ning sing seko customer waton ngujat, padahal ora ngerti cara kerjane. Nah, maka dari itu, terus misalnya orang konsumennya bilang gini, nah maka dari itu mas, kasih pemahaman ketika jualan, kasih tata cara pemasangan, kasih petunjuk apa aja harus ganti, apa pakai puli itu normal apa enggaknya. Si bengkel jawab, oh iya, nanti akan saya tambahkan di deskripsi. Jatuhnya bengkel lagi yang salah. Nah, nek dokter salah, pasien, keluarga memaklumi. Ini nek konsumen nek mekanik sing salah, konsumen ngentek-enteki wah. Terjadi juga di teman-teman saya soalnya. Jadi gitu, aku nggak senengnya gitu. Ya, jadi mohon maaf, rumah rollernya jadi secara teori itu ditumpulin, diperhalus kerok, ini dikerok juga tapi perhalus. Keroknya pakai amplas berapa mas? P200 lebih itu buat ngerok, terus buat ngalusinya 400. Cara ngeroknya gimana mas? Bengkel mesti ngerti mas, mungkin ngerti merah bengkel. Nah bengkel konten nggak tahu. Nah cara ngeroknya pakai ini mas, pasti dua bengkel itu sambungin kompresor. Yo balik ngene. Oke. Sorry. Nah, sama caranya piye, Mas? Caranya gini, ini mohon maaf, Pak. Tripod saya udah agak rusak ya, besok tak beli. Di-link beli ya. Komen, Mas, tuku tripod, Mas, ngono. Nah, caranya ngerok ini gini loh. Nah, ini zeng kan muter gini ya, keroknya gini. Ser jangan set gitu, jangan, karena ini besi. Kalau set itu kan jadi baju ya gitu. Jadi pertama seret terus ini pinggiran ini dia seret gini mas. Tapi kalau ngeroknya ini pakai alat gerinda, terus gerinda dimiringin gini, kemarin ada yang bilang gitu, itu berarti enggak mas? Yo enggak mas, ya enggak, karena ini halusnya itu halus tumpul. Dan ini nggak boleh beler tangan kalian diginin sakit enggak? Kalau nggak sakit, nah itu baru kerokan yang benar. Tapi kalau masih sakit itu salah. Tapi gitu ada tuh mas bengkel yang kayak gitu, ya mungkin dia ngejar skala besar jadinya kayak gitu. Kalau ini kan lama. Dan saya paling kalau nyetok ini custom paling Shopee cuma 1-3. Satu aja nggarapnya setengah jam sambil ngomong anak gitu. Jadi gitu ya, seret. Ini gini, ngapain mas ini ya dikerok juga? Ngapain? Gak guna bengkel konten lu mas. Gak gitu mas. Justru ini dengan perhalus ininya, ini akan mendukung sebuah pergerakan puli, di mana puli itu ketika bekerja dia akan naik turun. Nah, jadi ketika ngembang nutupnya ini roller bergulirnya lebih lembut, lebih cepat jadinya. Coba mas sekarang bandingin aja kalau misalnya ini pakai yang tayangan kayak gini. Ini aja kasar. Roller muter di jalur ban motor, muter di jalur kasar sama di jalur
jalan aspal yang sangat lembut kayak di Eropa, nyaman di mana? Pasti yang lembut. Ya gitu aja lah. Gitu. Ya. Jadi kalau untuk KOJ, Scoopy KOJ, kenapa kok susah untuk kita ya semua ini saya tak kencengi bentar. Oke, jadi kenapa kok KOJ memang susah? Itu ada solusinya sebetulnya untuk membuat belt sampai atas dengan mudah ketika sudah dipakai di jalan raya. Yang mana tanpa pembuktian standar 2 ya, standar 2 pembuktian itu bagi saya omong kosong. Yang penting kita di jalan, karena kita bukan untuk main standar 2 di beler-beler, tapi kita diperuntukkan untuk berjalan di jalan. Ya. Karena kenapa saya bilang kayak gitu, anak-anak sini patokannya kayak gitu, ini buat nyindir anak kene. Nah. Jadi gitu. Yang pasti tetap ini perhalus, penyaman, itu akan membuat motor lebih buka tutupnya, lebih serasi antara ketiga pislet. Dan jangan lupa pisletnya jangan diganjel. Kalau nggak diganjel, yang dua lancar, satu yang seret, ya bukanya kayak kangelen. Yang pasti gimana caranya membuka ini, lebih membuka ini nyaman dan aman. Ribet mas kirian. Iya, kiriannya itu seni. Kalau orang Magelang, Muntilan itu bahas kirian itu seni gerah polo. Itu kalau orang Muntilan tahu artinya itu. Ya, jadi kirian itu kalau benar-benar yang main serius kirian itu adalah sebuah seni, di mana seni itu bisa dibilang seni gerah polo. Ya, jadi gitu. Gerah polo lu loro sirah mas, loro utek ya, loro pikir. Ya soalnya kalau emang ngejar nyaman, nyervisnya lama. Dan satu hari cuma dapat 3 lah. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Kalau ngejar yang nyaman. Ya gitu. Oke, lanjut lagi. Jadi KOJ masih ada itu nggak mas, potensi untuk speed ini tadi. Ya saya ulangi lagi. Dah pokoknya ini ditumpulin seperti cara barusan saya sudah share ya. Oke, dan numpulinya ini perhalus ya, sampai ketika ditemuin gini ada percikan api itu sampai hilang, maka itu kan halus. Nih, halus. Terus di paketan CVT-mu mas, paketan motormu apakah seperti ini? Iyalah. Nah terus mas, kenapa kok paketanmu ada kipas, ada rumah roller, ada pislet, ada tutup ini? Kenapa? Karena biar kalian ketika masang itu langsung cespleng melakukan kabeh penak. Ya, meskipun jatuhnya agak mahal, tapi kalau memang kalian serius ingin cari CVT, kalian serius ingin mencari sebuah upgrade yang yang bermanfaat, bukan yang benar, semuanya benar, tapi kalau saya mengejar kemanfaat ya, kemanfaat itu maka itulah paketan yang sebetulnya. Ya, ini kok ngerok jalurnya apa serem mas? Ini mau buat PCX saya mas, ini buat PCX saya ini bahan khusus apa ayo? Nah pasti bingung. Ya gitu. Ya, jadi mohon maaf untuk sebuah kesimpulan ya, untuk sebuah kesimpulan kurang dhuwur meneh. Nah, untuk sebuah kesimpulan saya sarankan kipas perhatikan, rumah roller perhatikan jalurnya ada peyangnya tidak, terus ramplet, terus ini pislet itu juga harus kita perhatikan ya. Oke, ini mohon maaf saya ulang-ulangi biar semuanya itu lebih paham ya, biar semuanya itu lebih paham, biar semuanya itu lebih oke. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, semuanya insya Allah manfaat. Kencang motormu tanpa apa yang saya bilang tadi, mapping ulang ecu ya. Oke, gitu. Terima kasih.